Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 21 September 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema Al-Huquq Az-Zawjiyah, hak-hak suami istri. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Haya dan juga sekalian para wali siswa-siswi Sekolah Mumtaz dan juga Nazirah yang ikut berhadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah Al-Huquq Az-Zawjiyah, hak-hak suami istri. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
di dalam agama Islam menikah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Di dalam agama Islam menikah tujuannya adalah untuk mendapatkan, menikah adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam dan tujuannya adalah untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, mawaddah diartikan dengan rasa cinta, dan rahmah diartikan dengan kasih sayang. Sebelum saya lanjutkan, apa sebenarnya arti mawaddah di dalam ayat tersebut? Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Garis bawahi kata-kata ini. Menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Garis bawahi istri dari jenis. Supaya kalian merasa tentram kepadanya. Ini yang disebut dengan sakinah. Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih. Cinta, mawaddah diartikan dengan cinta. Kemudian rahmah diartikan dengan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Inilah ayat yang saya sebutkan tadi, ringkasan hukumnya, bahwa menikah di dalam agama Islam adalah ibadah yang disyariatkan. Dalilnya surat Ar-Rum ayat 21 ini. Dan tujuan dari menikah ada 3. Mendapatkan ketentraman, yang kedua mendapatkan rasa cinta, dan yang ketiga mendapatkan rasa kasih sayang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa faidah dari ayat ini. Yang pertama, ketika Allah berfirman, khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah telah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian istri-istri. Istri kita itu diciptakan oleh Allah dari jenis kita, yaitu manusia. Karena istri kita diciptakan dari jenis manusia, maka istri kitalah, maka ketika seorang menikah mempunyai istri yang dari jenis manusia, itulah salah satu penyebab datangnya 3 ini: ketenangan, rasa cinta, rasa kasih sayang.
Dan ini nikmat Allah bagi manusia. Kalau seandainya istri kita bukan dari jenis kita, bukan dari jenis manusia, baik itu dari jenis jin atau hewan, maka tidak mungkin datang ketenangan, rasa cinta, kasih sayang. Karena istri kita dari jenis manusia, maka istri dengan pernikahan tersebut akhirnya timbullah ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Antum bayangkan, kalau ada orang menikah dengan kuntil anak, secantik apapun kuntil anak tersebut, tidak akan mendatangkan ketenangan, rasa cinta apalagi, dan kasih sayang. Kenapa? Karena sulit berhubungan dengan selain jenis. Kuntil anak adalah jin. Yang saya maksud itu adalah jin. Jin tercipta dari api dan tidak bisa dilihat. Kalau seorang suami ingin menggauli istrinya, bermesraan dengan istrinya, mau dipeluk sebelah sini, dia kabur sebelah sana, tidak akan mendatangkan ketenangan, rasa cinta, kasih sayang. Dan begitu seterusnya kalau seandainya dia menikah dengan bangsa jin. Dan juga kalau seandainya dia menikah dengan hewan, contoh, secantik apapun kera, orang hutan, maka menikah dengannya tidak akan pernah mendatangkan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Berarti ringkasan yang kita bisa ambil adalah apabila seorang manusia laki-laki menikah dengan manusia perempuan, seharusnya sangat tenang, punya rasa cinta yang banyak untuk pasangannya, dan penuh dengan kasih sayang terhadap pasangannya. Sebaliknya, kalau ada manusia laki-laki menikah dengan manusia perempuan, suka bertengkar, suka berantem, ini dikhawatirkan jangan-jangan. Kenapa antum guyu-guyu? Jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Dan ini bukan pembicaraan seperti ini, bukan dari kantong saya. Ini pembicaraan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim. Saya bacakan, beliau mengatakan, walau annahu ja'ala bani adama kullahum dhukuran wa ja'ala inathahum min jinsin akhara min ghairihim imma min janin aw hayawan lama hasala hadha al-i'tilaf bainahum wa bain al-azwaj bal kanat tahsulu nafratan law kanat al-azwaj min ghairi al-jins. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh anak laki-laki keturunan Adam seluruhnya adalah laki-laki, dan menjadikan perempuannya, female-nya dari jenis lain selain manusia, baik itu dari jin atau hewan, maka niscaya tidak akan terjadi ketenangan ini, persatuan ini di antara pasangan suami istri. Bahkan yang terjadi adalah saling menjauh kalau seandainya pasangan dari jenis makhluk lain. Maka saya pesan di awal kajian ini, mudah-mudahan kalau seandainya pesan ini saja
yang antum ambil dari nanti kajian sampai jam 12, antum pegang pesan ini saja, yang antum ingat bahwa semestinya seorang suami istri dari sama-sama jenis manusia, semestinya mereka kalau menikah suami istri ini maka mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, kasih sayang. Dan pemahaman baliknya, kalau seandainya suami istri dari jenis manusia menikah, kemudian ternyata tidak tenang, tidak ada rasa cinta yang banyak, sering bertengkar, tidak kasih sayang, maka jangan-jangan salah satu dari pasangannya bukan manusia. Kuntil anak atau genderuwo. Laki-lakinya genderuwo, perempuannya kuntil anak. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu saja antum pegang untuk kajian ini, maka saya beranggap dakwah pagi ini sudah berhasil. Belum nanti rincian-rinciannya. Paham ini pada ikhwan? Baik. Sekarang saya ingin mengartikan apa yang disebut dengan mawaddah dan rahmah. Kita baca dari tafsiran Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriyah. Di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dengan nikah itu terjadi di antara kalian mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah dan rahmah? Ya, semestinya ini terjadi di antara pasangan suami istri. Karena ini tujuan syariat ketika Allah mensyariatkan pernikahan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, dan Imam Mujahid, ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau mengatakan al-mawaddah al-jima'. Agar tercipta di antara suami istri mawaddah. Mawaddah artinya secara bahasa Indonesia tadi kita katakan cinta. Secara tafsirannya adalah jima', yaitu bersetubuhnya suami dengan istri. Si suami melampiaskan syahwatnya dan si istri melayani suaminya. Jima'. Berarti kalau ada pernikahan tanpa jima', maka ini sudah melenceng dari maksad min maqasidis syariah. Ini sudah melenceng dari maksud syariat dalam pernikahan. Saya pernah dapatkan kasus ini. Ustaz, saya 15 tahun bersama suami. Kami serumah tapi tidak sekamar. Mereka bertengkar, tidak mau bercerai hanya karena ingin mempertahankan anak. Ini tidak boleh. Tidak boleh terjadi antara suami istri. Karena yang dimaksud dengan wa ja'ala bainakum, Allah menjadikan bagi kalian dari nikah tersebut mawaddah adalah al-jima'. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, warahmah. Rahmah yang diartikan tadi kasih sayang, tafsirannya adalah al-walad, anak. Maka salah satu maksud dari syariat adalah, dari pernikahan adalah memiliki anak. Maka keliru kalau seandainya ada pasangan suami istri yang memprogramkan dari mulai awal pernikahannya tidak memiliki anak. Ini tidak benar. Makanya di dalam agama Islam tercela independent woman, wanita
yang independen, tidak memiliki anak, tidak mau menikah, itu tercela. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit tabattul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang at-tabattul, yaitu tidak menikah dan tidak memiliki anak. Makanya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan yang diperkirakan memiliki banyak anak. Tazawwadul walud al-wadud. Menikahilah kalian wahai laki-laki dengan wanita yang banyak memiliki anak dan wanita yang pecinta terhadap suami. Ada seorang laki-laki bertanya kepada saya, "Ustaz, bagaimana kita tahu dia dia memiliki nanti banyak anak padahal belum unboxing nih?" Jawabannya dari ibunya atau dari saudari-saudarinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itulah tidak terpuji seorang suami istri yang melaksanakan KB. Kenapa? Karena anak maksad min maqasidis syariah. Anak adalah tujuan dari menikah. Kecuali kalau seandainya dalam keadaan darurat. Ini Ustaz, kalau seandainya dilanjutkan kehamilan terus, maka sang istri akan sangat lemah. Maka pada saat itu sesuai dengan penelitian medis kedokteran kandungan diperbolehkan. Yang sangat tercela adalah memutuskan kemungkinan untuk hamil. Karena anak termasuk dari rahmah. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, dan Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'i. Ada lagi yang mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam As-Suddi, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i. Beliau mengatakan al-mawaddah adalah al-mahabbah, war-rahmah asy-syafaqah. Yang artinya rasa cinta, artinya tafsirannya adalah rasa cinta. Cinta itu pengertiannya mailul qalbi, kecondongan kalbu kepada seseorang. Semestinya suami yang laki-laki yang menikahi seorang perempuan sehingga menjadi suami istri sangat cinta terhadap istrinya dan sangat menyayangi istrinya. Sangat cinta kepada istrinya, sangat menyayangi istrinya. Di sini harus dipahami baik-baik. Kehidupan berumah tangga bukan hanya dibangun di atas rasa cinta, tetapi juga harus dibangun di atas rasa kasih sayang, tanggung jawab, sense of belonging, kemudian responsibility, tanggung jawab. Pernah terjadi suatu kisah riwayat, seorang laki-laki bertanya kepada istrinya, "Atuhibbinani? Apakah engkau cinta kepadaku sayang?" Kata sang istri, "La, enggak." Perempuan kan kadang begitu. Dan seorang suami harus bersabar. "Enggak, saya enggak cinta." Seorang suami pada saat itu harus bersabar. Tapi laki-laki ini merasa sakit hati, dia akhirnya marah dan ingin menceraikan istrinya. Dia mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang istrinya yang tidak lagi mencintainya, maka dia ingin menceraikannya. Apa jawab Umar bin Khattab? Seorang ahli agama, manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Seorang yang dijamin masuk surga, diridhai oleh Allah. Jawaban Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Waihak, celaka engkau wahai suami. Akullul buyut tubna 'alal hal?"
Alaysa tubna ala al-ansab wal ahsab wal wajibat. Celaka engkau wahai suami, rumah tangga tidak selalu dibangun di atas rasa cinta. Bukankah rumah tangga dibangun di atas responsibility, tanggung jawab, di atas kasih sayang? Karena rasa cinta kadang sudah menurun karena saking seringnya kita bergesekan dengan istri. Akhirnya berkurang rasa cintanya. Dan itu adalah sebuah tabiat manusia. Kathratul misas tudhibul ihsas. Saking seringnya bersentuhan, maka sudah tidak ada rasa. Tetapi kita masih tetap dengan istri kita 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun. Kenapa? Karena keluarga bukan hanya dibangun dengan mawaddah, tetapi juga dengan rahmah, kasih sayang, tanggung jawab, amanah, dan seterusnya. Ini saya perhatikan, saya sering mendapati beberapa kali pertanyaan-pertanyaan di dalam majelis ilmu. Ustaz, saya sudah tidak cinta lagi dengan suami karena kami sudah terlalu sering di rumah. Dia menjadi pemimpin keluarga saya sudah 40 tahun, 50 tahun sudah. Kami ingin bercerai saja Ustaz. Ini bisikan syaitan, ini tidak boleh. Dan ini sering terjadi umur 50-an, menjelang suami mau pensiun, bercerai. Karena sudah tidak ada rasa cinta lagi. Bahkan saya pernah dapati DKM di sebuah masjid, yang penting bukan DKM Masjid Al-Hayat. Pernah dapati DKM di sebuah masjid. Semua DKM-nya orang-orang tua, berumur 50-an ke atas. Kemudian saya singgunglah masalah itu. Mohon maaf nih bapak-bapak, saya kok lihat DKM-nya tua-tua ya. Kenapa ini? Mana yang muda-mudanya? Begini Ustaz, kami ini adalah laki-laki yang sudah tidak diharapkan lagi di rumah. Ini si istri ketika kita pulang ke rumah, ya lo lagi. Sudah tidak diharapkan di rumah Ustaz. Kadang-kadang habis subuh kami kemudian zikir pagi sampai terbit matahari, lalu sholat duha, kemudian makan lagi di sini bareng-bareng. Itu sudah malas pulang Ustaz. Tapi subhanallah, masjidnya rapi, bersih, wangi. Gara-gara hasil dari diusir dari rumah. Dan itu salah satu hal yang menarik dalam hidup, yaitu di akhir hayat sibuk dengan mengurus masjid rumah Allah. Dan itu tanda iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi memakmurkan masjid, menjadi dewan kemakmuran masjid itu tanda iman. Nah, ini para ikhwah yang patut diperhatikan dari memahami apa yang dimaksud dengan mawaddah dan rahmah. Itu sebagai mukaddimah kajian kita. Mukaddimah yang kedua, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suami dan istri akan mendapatkan ketentraman dalam hubungan mereka berdua, tumbuh rasa cinta yang besar, bukan hanya sekedar tumbuh, besar rasa cintanya. Kemudian tumbuh rasa kasih sayang yang besar jikalau mengerjakan hak dan kewajiban. Sang suami mendapatkan hak dan dia mengerjakan kewajiban. Sang istri mendapatkan hak dan dia mengerjakan kewajiban. Dan kewajiban-kewajiban ini adalah mutabadilah, saling dilakukan oleh suami istri. Jika suami ingin mendapatkan haknya, kerjakanlah kewajibannya. Jika sang istri ingin mendapatkan haknya, kerjakanlah kewajibannya.
Maka al-huququz zaujiyah mutabadilah. Hak-hak suami istri saling bertimbal balik satu dengan yang lainnya. Itu poin yang kedua. Saling timbal balik satu dengan yang lainnya. Suami ingin mendapatkan cinta yang besar dari istrinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yaitu tazawwajul walud al-wadud, menikahlah dengan wanita yang banyak memiliki anak dan pecinta. Ada seorang suami curhat kepada saya, Ustaz, saya itu tidak mencela istri saya. Dia sangat perfect bagi saya dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya melalui istri saya tersebut. Cuma satu kurangnya. Apa kurangnya? Kurangnya Ustaz, dia tidak romantis. Tidak pecinta. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Saya pengen Ustaz istri saya itu seperti yang ada di film Korea itu Ustaz. Ya akhi, saya bilang, antum sekarang percontohannya keliru. Itu namanya dalam bahasa usul fikih al-qiyas ma'al fariq. Itu analogi dengan sesuatu yang kosong, yang berbeda. Karena itu adalah skenario sutradara. Semakin mengharu birukan, semakin filmnya bagus. Kemudian, nah ini maksudnya bagaimana menumbuhkan rasa cinta yang besar. Salah satunya adalah jawabannya dengan mengerjakan hak bersama, mengerjakan kewajiban bersama, saling timbal balik. Jangan satu pihak berharap sebuah hak dan mengerjakan kewajiban dari pasangannya, sedangkan dia tidak mengerjakan kewajiban dan hak dari pasangannya. Ini keliru. Contoh misalkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Yang artinya, dan seorang para istri memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Saya ulangi, seorang atau para istri memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Hak berarti apa yang didapat, kewajiban berarti apa yang harus dikerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 228. Penafsiran dari ayat ini adalah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas berkata, "Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li wa ma uhibbu an astanzifa kulla haqqin alladhi li 'alayha fatastawjibu haqqaha alladhi laha 'alayya li'anna Allah ta'ala yaqul wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Artinya, perhatikan nih, suami yang kadang-kadang menuntut, kamu itu begini, kamu itu kok begini sama saya, kamu itu begini. Maka introspeksi diri suaminya. Istri juga yang kadang-kadang menuntut, kamu suami harusnya seperti ini, suami harusnya seperti ini. Maka introspeksi juga dirinya. Abdullah bin Abbas ketika menafsiri ayat tadi, beliau mengatakan, sungguh aku sangat suka berpenampilan yang baik untuk istriku, sebagaimana aku suka dia berpenampilan yang baik untukku. Sebagaimana kita ingin istri kita cantik di hadapan kita, wangi, feminin, kemudian sangat kewanitaannya muncul, maka kita juga di hadapan istri berpenampilan yang baik. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan aku tidak ingin mengambil seluruh hakku dari istriku. Kenapa? Karena itu mengkonsekuensikan nanti istriku mengambil seluruh haknya dariku. Karena Allah berfirman, dan para istri memiliki hak sebagaimana para istri memiliki kewajiban. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, poin kedua, hak suami istri saling apa? Timbal balik. Jika ingin dicintai, cintailah.
Jika ingin dikasihi, kasihilah. Jika ingin dihidangkan atau dihadapkan kepada istri yang kulitnya glowing, kemudian kukunya bagus, rambutnya indah, kemudian kulitnya mulus, maka nafkahilah. Bawa dia ke salon kecantikan. Ya. Itu adalah sebuah konsekuensi. Terutama nanti saya akan bahas masalah nafkahnya lebih dalam lagi. Intinya, hak suami istri saling timbal balik. Tidak boleh satu pihak menuntut haknya saja sedangkan dia tidak mengerjakan hak orang lain. Baik. Sekarang oleh karena itu, poin yang ketiga. Sebelum kita masuk kepada hak-hak istri, hak-hak suami secara tersendiri, saya akan sebutkan hak-hak mushtarakah. Hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap suami, setiap istri. Semuanya mendapatkan hak ini. Hak ini bukan milik istri tersendiri, bukan milik suami tersendiri. Ada sekitar 5-6 hak yang dimiliki oleh sama-sama. Suami memilikinya, istri juga memilikinya. Yang pertama, sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Suami sering memaafkan kesalahan, istri sering memaafkan kesalahan suaminya. Kenapa demikian para ikhwah? Karena kita ini manusia sering melakukan kesalahan. Dan ini sudah dicamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Khata bukan hanya sekedar mukhti, pelaku kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Banyak kita melakukan kesalahan. Contoh suami misalkan, sering banyak melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan suami yang paling sering adalah lupa. Banyak suami yang angguk-angguk. Iya. Saya beri contoh detailnya. Ini mungkin pengalaman hidup Bapak dan saya sekalian. Yang mau pulang nih dari kantor, mau pesan apa makanan. Kemudian sang istri, mau dipesankan gado-gado. Di sebelah sana kanan belokan kantor ada gado-gado enak. Oke, siap. Keluarlah suami. Kemudian sang suami melihat warung makan nasi goreng. Kemudian dalam benaknya, enak nih nasi goreng. Dia belilah itu nasi goreng. Dia lupa gado-gadonya. Sedangkan di rumah, gado-gado. Ya Allah, gado-gado. Ya Allah, gado-gado. Kemudian datang suaminya. Kemudian sang istri mengatakan, mana gado-gadonya? Buka. Ya lupa yang. Kebiasaan. Ini lupa yang bukan menunjukkan bahwa dia tidak perhatian terhadap istrinya. Cuma kadang Pak, laki-laki seperti itu. Ketika pulang melihat sesuatu yang dia inginkan, dia lupa pesanan. Itu kalau satu istri bagaimana? 2, 3, 4. Dan saya bukan orangnya kayaknya. Itu hanya manusia-manusia yang kuat dan spesial untuk menghadapi kehidupan seperti itu. Saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala pernah bercerita, Din, antum ini singa-singa sirkus. Habis itu saya bilang, Ustaz, meskipun singa sirkus, tetap singa kan Ustaz? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pepatah Arab mengatakan,
"Idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu mukhalif dzambin wa mujanibu." Jika engkau di setiap urusan selalu menyalahkan pasangan, engkau tidak akan pernah punya pasangan yang tidak bersalah. Kalau begitu, silakan hidup sendirian, nggak usah mempunyai pasangan. Atau hiduplah berpasangan. Hiduplah berpasangan, tapi ingat, pasanganmu kadang melakukan kekeliruan, kadang melakukan kebenaran. Kadang melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, kadang melakukan sesuatu yang kamu suka. Istri misalkan, ya, sering melakukan kesalahan. Di antara kesalahan istri adalah tidak jelas perasaan. Tidak jelas perasaan. Ini sudah nih, ngajak makan, keluar, makannya di luar. Sudah sampai di mobil atau di motor, sang suami bertanya dong, mau makan apa nih? Terserah. Oh iya, bakso aja ya. Jangan. Loh, terserahnya gimana? Maka pada satu, sabar, suami sabar. Ya, jangan mengatakan, pusing. Itu baru satu. Bagaimana dua? Bagaimana tiga? Bagaimana empat? Saya pernah ketemu dengan kawan yang berpoligami. Ya akhi, gimana? Aman ya? Ini para ikhwan dirahmati Allah. Baik. Nah, ada timbul pertanyaan sekarang. Bagaimana Ustaz cara bisa memaafkan kesalahan atau kekurangan pasangan dengan mudah? Cara yang paling baik adalah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang lelaki yang beriman jangan suka marah terhadap istri yang beriman. Kenapa? Ya. Sukalah sering memaafkan. Kenapa? Karena mungkin jika suami membenci salah satu sifat sang istri, maka dia akan memuji sifat-sifat lain yang dimiliki oleh istrinya ini. Artinya, mungkin satu kekurangan istri, mungkin satu kekurangan suami, tapi masih banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita. Carilah kelebihan-kelebihan itu. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Allah berfirman, mungkin saja engkau membenci salah satu dari kekurangan, kesalahan pasangan, dan Allah menjadikan di dalam dirinya yang engkau benci tersebut kebaikan yang sangat banyak. Kalau Ustaz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Riza Basalamah hafizahullah, beliau sering mengatakan, makanya ada buku beliau yang berjudul setengah kosong setengah isi. Itu maksudnya apa? Suami istri carilah selalu isinya. Jangan cari kosongnya. Kalau selalu kosongnya, maka selalu akan bertengkar. Selalu cari isinya. Kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh pasangan kita. Contoh misalkan, ini perempuan istri kita, kadang kurang sifat femininnya. Kalau makan, angkat kaki. Kemudian lauk dihabisin sendiri. Kemudian minum gaya-gaya ontak, guruk. Habis itu habis minum, makan, kemudian sendawa. Ini makhluk dari mana? Perempuan apa? Maka pada saat itu kita cari, oke, itu kekurangannya, kurang feminin dalam masalah makan. Tapi dalam hal-hal yang lain dia banyak kelebihannya. Di atas ranjang, kebersihan rumah, kemudian pendidikan anak. Anak baca Quran tidak perlu ke guru TPA. Karena istri, dia yang berjuang dari awal sampai akhir. Seluruhnya hatam Quran di tangan istri.
Cari kelebihan-kelebihan pasangan. Suami, ada yang suami agak membandel dengan ucapan saya ini, mengatakan, Ustaz, saya sudah cari Ustaz, nggak ada kayaknya Ustaz. Suami juga begitu. Sang istri melihat kepada pasangannya kurang atau sering melakukan kesalahan, suka pelupa, ya, kemudian kadang-kadang dipanggil tidak ngeh karena sibuk dengan HP. Meskipun saya tidak membenarkan perbuatan tersebut, tetapi itu kekurangan. Cari kelebihan-kelebihannya. Tidak bakhil. Oh, suami saya nggak bakhil Ustaz. Suami saya menyediakan kotak di dalam lemari, dia isi di situ uang. Habis dia tidak pernah nanya, isi lagi. Sebelum habis dia isi lagi. Wah, mantap. Ya. Dia tidak sangat perhitungan dengan uang yang dia kasih kepada istrinya. Itu nanti akan saya bahas. Kemudian dia baik Ustaz, dia tidak pernah jelalatan matanya di hadapan saya minimal Ustaz. Ini para ikhwan. Jadi cari kebaikan yang dimiliki oleh pasangan, maka niscaya kita akan mudah memaafkan. Coba perhatikan perkataan dari Abu Darda radhiyallahu anhu ketika beliau berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini wa idza ra'aituki ghadba raddaituki wa illa lam nastahib." Jika engkau wahai istriku melihat aku sedang marah, maka maafkanlah. Cari kesalahan-kesalahan, cari kebaikan-kebaikan suamimu ini agar engkau bisa memaafkan dengan marahku tersebut. Tapi jika aku sedang melihat engkau marah, aku berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan engkau. Kalau tidak demikian, kita tidak akan pernah bisa bersama. Ini yang menyebabkan Imam Ahmad rahimahullah 20 tahun bersama istrinya Ummu Saleh tidak pernah berselisih walau sepatah kata pun. Disebutkan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Aqamat Ummu Salihin ma'i 20 sanah, fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah." Aku hidup bersama Ummu Saleh 20 tahun. Aku tidak pernah berselisih dengan istriku walau dalam satu kata pun, walau dalam satu urusan pun. Saking seringnya mencari kebaikan-kebaikan pasangan. Yang kedua, hak bersama adalah saling tenggang rasa di antara suami istri. Senang bareng, sedih bareng. Suka bersama-sama. Cita bahagia bersama-sama. Capek bersama-sama. Sering tenggang rasa dengan perasaan suami. Sering tenggang rasa dengan keadaan suami. Saya beri contoh misalkan, suami, apalagi ini musim hujan, kadang dia harus ke kantor, ke pasar, bekerja, melawan hujan panas, kemudian datang ke rumah dalam keadaan capek, letih. Sang istri ketika melihat suaminya dalam keadaan capek, letih, apalagi ada urusan di kantor, mungkin mukanya sedang muram, masam, tidak nyaman, maka sang istri jangan cengengesan. Bang, ke mall ya bang? Ya. Itu nanti tidak tenggang rasa dengan keadaan pasangan. Begitu juga sang suami pulang dari kantornya, kemudian melihat istrinya sedang sakit, kemudian melihat istrinya belum sanggup untuk digauli, maka bersabarlah. Jangan dipaksa. Kadang-kadang kita berkata begini kepada istri. Lihat ini pada ikhwan, terutama bapak-bapak saya pesankan. Kita ini suami yang lebih dituntut untuk mengayomi istri. Istri juga mengayomi suami, tapi kita suami yang lebih dituntut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain." Aku beratkan kalian atas dua hak. Aku beratkan atas kalian dua hak orang lemah. Siapa itu? Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan istri. Maksudnya jangan sampai dizalimi. Istri pasti dalam posisi yang selalu lemah. Kadang sebagian suami begini, ini pengalaman terjadi, banyak pertanyaan yang masuk.
sang perempuan bertanya, Ustaz, apa hukumnya suami berkata begini, "Hei istriku, tugasmu cuma taat kepadaku. Adapun saya berhubungan dengan perempuan lain, berhubungan dengan perempuan lain, chat-chatan, bahkan kadang transfer uang kepada mantan SMA, itu urusan saya. Tugasmu adalah taat kepada saya." Enggak boleh begini. Tidak boleh, tidak menjaga perasaan masing-masing. Nah, kemarin beberapa malam yang lalu saya sudah menyebutkan sebuah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadi malam kalau tidak salah. Bagaimana seorang teman, pasangan, meskipun ini bukan pasangan suami istri, tapi teman bersama, menjaga perasaan kawannya. Kapan kawannya sedih, dia ikut sedih. Meskipun dia tidak sedih-sedih banget. Contoh misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena diperingatkan oleh Allah tentang kekeliruan dalam perihal tawanan perang Badar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah memberikan saran agar tawanan perang Badar dipenggal lehernya yang pantas dipenggal. Tidak perlu ada upeti kompensasi agar dilepaskan. Dipenggal saja. Akhirnya mereka berdua dengan teguran dari Allah tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq menangis. Kemudian masuklah Umar dan berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk." Beritahu kepadaku, kenapa kalian berdua, engkau dan temanmu ini menangis? In wajadtu bukaan bakait wa illa tabaikaitu li bukaikuma. Kalau aku merasa sedih, maka aku akan menangis bersama kalian berdua. Kalau aku tidak merasa sedih, aku akan berusaha untuk menangis bersama kalian berdua. Suami ketika mendapati istrinya sakit, ya ditemani, ya diobatin, ya dipeluk, ya disayang. Enggak mau Ustaz, nanti dia besar kepala Ustaz. Jangan begitu. Ya. Istri ketika mendapatkan suaminya dalam keadaan letih, capek, urusan di luar, apalagi ada ancaman berkurang gajinya misalkan karena satu dan lain hal, maka ditemani. Seperti Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, ini kunjungan saya ini satu kurang Ustaz Abdullah. Saya belum kajian dengan para ibu-ibu. Nanti insyaallah kunjungan yang lain bisa kelar. Nanti insyaallah kunjungan lain saya akan khususkan kajian dengan ibu-ibu agar mengetahui bagaimana seorang wanita muslim. Khadijah radhiyallahu anha, perhatikan baik-baik. Ketika suaminya mendapatkan wahyu pertama dari Jibril, pertama kali melihat Jibril, belum pernah melihat sebelumnya, beliau takut. Pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Takut karena mungkin itu bukan Rasul Allah dari malaikat. Mungkin itu syaitan. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Sang istri apa? Ketika mendapatkan suaminya mengeluh, "Selimuti aku, selimuti aku." Sang istri tidak gegabah, kemudian tidak juga galau, gelisah, kemudian, "Ada apa Bang? Kenapa Bang?" Enggak. Tetapi sang istri meletakkan dengan tenang, kemudian menyelimuti suaminya. Ketika suaminya sudah merasa tenang, baru suaminya ingin curhat, lihat, "Inni khasyitu ala nafsi," kata sang istri, kata Rasulullah SAW kepada istrinya, "Aku khawatir terhadap diriku, jangan-jangan itu bukan Jibril, jangan-jangan ini bukan wahyu." Lihat sang istri bagaimana membesarkan kejiwaan, keadaan psikologi suami. "Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan, innaka la tasilur rahim wa taksibul ma'dum wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaibil haq." Tidak sama sekali, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Ini saling tenggang rasa dengan keadaan suami.
Kalau suami sedang curhat, sepertinya kita bulan ini kayaknya kurang. Lah, lalu gimana kita? SPP anak gimana? Jadi suami kadang-kadang nggak mau curhat kepada istrinya karena tidak dapat lawan untuk bisa curhat. Tapi yang di kantor ketika dicurhati, sabar ya bang. Akhirnya ada enak nih curhat nih sama teman kantor. Mulailah selingkuh di situ. Paham ini pada ikhwan? Saking tenggang rasa, saling tenggang rasa. Baik, yang ketiga. Nah, ini penting para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hendaknya suami istri mempunyai hak saling tolong menolong di dalam ketakwaan dan kebaikan. Sang suami menolong istrinya dalam ketakwaan kebaikan, sang istri menolong suaminya dalam ketakwaan kebaikan. Saya beri contoh yang paling sering terjadi. Suami ingin berbakti kepada ibunya, maka sang istri bersabar dengan keadaan suaminya yang ingin berbakti kepada ibunya. Salah satu kiat agar sang istri tidak cemburu dengan ibu mertua. Karena memang begini para ikhwah. Antara mertua perempuan, yaitu ibunya suami, dengan menantu perempuan, yaitu istrinya suami, itu sering terjadi percekcokan. Itu adalah sebuah international crime. Di mana-mana itu, bukan hanya di Lampung. Di mana-mana, di Arab Saudi, di mana-mana. Tidak akan cocok antara istri menantu perempuan dengan mertua perempuan, yaitu ibu. Kenapa? Karena dua-dua perempuan. Antum harus paham betul, para lelaki. Perempuan itu mempunyai sikap cemburunya sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Maka ini cerita intermezzo saja. Perempuan, bahkan kecemburuan perempuan sangat tinggi itu sampai beliau meninggal. Ini intermezzo saja. Ada seorang istri sakit keras. Kemudian suaminya dipanggil oleh istrinya. Wahai suamiku, sepertinya sebentar lagi saya akan meninggal. Saya ingin bertanya, kalau saya meninggal, apakah kamu akan menikah lagi dan kapan? Sang suami kan dengan muka-muka buaya begitu. Dia katakan kepada istrinya, sudah, jangan pikirkan itu. Yang penting kamu sehat. Jangan sampai terlalu berat pikiranmu. Enggak, pokoknya sebutkan. Kalau seandainya kamu menikah lagi itu hakmu. Tapi kapan? Pokoknya ya tidak langsung lah gitu. Iya kan? Kapan? Ya tidak langsung. Yang penting nanti kamu mungkin sudah dikubur, tanah kuburan kering, maka mungkin. Yang penting kamu sembuh dulu lah. Pokoknya sana sinilah jawabannya. Tapi intinya tanah kuburan kering. Meninggal sang istri, suami menziarahi kuburan istri. Masih sedih. Sudah sering menziarahi kuburan 1 bulan, 2 bulan, kok rasa sedihnya berkurang. Tetap menziarahi, tapi tujuan lain. Kapan kuburan kering? Kemudian, tetapi kok 3 bulan, 4 bulan nggak kering-kering. Habis itu yang biasanya dia menziarahi kuburan pagi, dia putar menziarahi kuburan sore. Ketika sore dia dapati ada ipar nyiram kuburannya. Ditanya oleh suami, "Dek, kamu siram kuburan kenapa, Dek?" "Ini pesan kakak sebelum meninggal." Saya sering mengatakan pada ikhwan yang dirahmati Allah, perempuan itu saking cintanya kepada kita, pada istri, kepada suami, ya sampai meninggal dia punya rasa cemburu. Bahkan meninggalnya antum Ustaz Abdullah, meninggalnya antum itu lebih ringan dibandingkan antum poligami bagi istri.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam poin yang ketiga tadi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Suami menolong istrinya dalam kebaikan, ketakwaan, istri menolong suaminya dalam kebaikan, ketakwaan. Seperti tadi, berbakti kepada orang tua. Suami ingin berbakti kepada orang tua. Ingat baik-baik, kiat agar istri bisa bersabar menghadapi suami yang ingin berbakti kepada orang tua adalah yakini baik-baik, kelak engkau wahai istri akan menjadi seorang ibu yang engkau berharap anakmu berbakti kepadamu meskipun dia sudah menikah. Pikirkan itu. Ya, rasakan itu. Bayangkan itu. Oh iya, saya nanti akan seperti ibu mertua. Saya ingin anak laki-laki saya berbakti kepada saya meskipun dia sudah menikah. Nah, niscaya dengan seperti itu kita akan mendapati istri akan sabar dengan kelakuan suami. Begitu juga sang suami menolong istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidhuhu khairan?" Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik yang kita ambil di dunia ini? Salah satu harta yang paling baik adalah zaujah mu'minah tu'inuhu ala iman. Seorang istri yang beriman, yang menolong suaminya untuk menegakkan keimanan. Kata Fadilat Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, ay bi an tudzakkirahu salah wa shaum wa ghairaha min al-ibadat wa tamna'uhu min az-zina wa sairil muharramat. Sang istri menjadi penolong bagi suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Contohnya mengingatkan suami sholat, mengingatkan suami puasa, dan selain dari keduanya dari ibadah-ibadah. Melarang suaminya berzina, memperingatkan keras suaminya agar tidak berzina, dan seluruh hal-hal yang diharamkan. Itu namanya tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya punya kisah menarik. Dua kisah ya. Atau 3 kisah. Bagaimana suami istri tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kisah yang pertama, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau bercerita, beliau meriwayatkan hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadha zawjaha fa shalla fa in aba nadha fi wajhiha al-ma'." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia membangunkan istrinya, lalu sang istri sholat, sama-sama sholat malam. Tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan. Kalau istrinya enggan bangun malam atau susah untuk bangun sholat malam, maka dipercikkan air. Dan ini perhatikan para ikhwan, sangat gersang keluarga yang tidak sholat malam. Hati-hati ya, hati-hati. Sangat gersang keluarga yang tidak sholat malam. Qiyamul lail da'bus salihin min qabli. Bangun malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kemudian Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia salat dan membangunkan suaminya, lalu suaminya salat. Kalau suaminya agak sulit bangun, dipercikan air pada wajahnya. Yang menarik bukan hadis ini, tetapi yang menarik yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya murid namanya Abu Utsman An-Nahdi. Beliau bercerita, "Tadayyaftu Abu Hurairah 7 layal." Aku bermalam di rumah guruku selama 7 hari 7 malam.
Kalau sudah bermalam di rumah guru 7 hari 7 malam, itu tahu kebiasaan guru bagaimana. Dia benar-benar soleh atau tidak. Kalau sekarang saya bermalam di rumah ikhwah, cuma 2 hari 2 malam, saya bisa pura-pura lah. Tapi kalau sudah 7 hari 7 malam, oh tahu ini guru ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli sholat malam, ahli. Nah itu yang terjadi. Abu Utsman An-Nahdi bermalam di rumah gurunya Abu Hurairah sebanyak sepekan. 7 malam. Fakana huwa wa khadimu imratu ya'taqibuna al-laila athalath. Ternyata beliau mendapati Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam setiap malamnya sepertiga malam. Sepertiga malam pertama Abu Hurairah bangun, sepertiga malam kedua istrinya bangun, sepertiga malam ketiga pembantunya bangun. Dibalik. Besok sepertiga malam pertama pembantunya, sepertiga malam kedua suaminya, sepertiga malam ketiga istrinya. Terus tolong menolong dalam kebaikan. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua, yaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ketika Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang ingin menghutangi Allah dengan hutang yang banyak? Maka Allah akan melunasi hutang tersebut dengan pelunasan yang berlebih. Surat Al-Baqarah ayat 245. Maksud menghutangi Allah adalah kita letakkan harta kita di jalan Allah. Kita wakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Abu Dahdah, sahabat Nabi yang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qard. Benarkah Allah menginginkan dari kita utangan, pinjaman? Kata Rasulullah SAW, Naam ya Abu Dahdah. Iya. Arini yadaka ya Rasulullah. Perlihatkan tanganmu wahai Rasulullah. Aku ingin bersaksi. Kemudian beliau bersaksi. Fa inni aqradtu rabbi haiti. Walau haitun fi 600 nakhlah. Aku saksikan di hadapan Allah, aku meminjamkan kebun kurmaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku wakafkan kebun kurmaku ini. Dan orang menanam kurma Pak biasanya dari satu titik ke satu titik yang lain tuh 1,5 meter atau 2 meter. Kalau 600 pohon kurma dan tanahnya 1/4 panjang atau persegi panjang, 4 persegi panjang, itu kira-kira berapa hektar? Yang pintar matematik untuk mohon hitungkan untuk saya, nanti beritahu. Ya, paham ya? Satu titik ke titik yang lain kalau tata cara menanam pohon kurma dan termasuk dalamnya kelapa sawit, yaitu 1,5 meter atau 2 meter. Ini 600 pohon kurma. Kalau tanahnya 4 persegi panjang, maka kira-kira luas tanahnya berapa? Gitu ya. Baik, yang jelas luas dan di dalamnya ada pohon kurma. Nah, yang menarik para ikhwah, di dalam kebun tersebut istrinya tinggal dan anak-anaknya. Kemudian Abu Dahdah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Ummu Dahdah, wahai istriku Ummu Dahdah." Sang istri menjawab, "Labbaik ya labbaik." "Iya wahai suamiku." "Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi azza wa jal." Keluar engkau dari kebun ini. Pindah dari kebun ini. Keluar dari rumahmu. Aku sudah wakafkan kebun ini untuk Allah azza wa jal. Apa jawab sang istri? Tolong menolong dalam kebaikan. Karena sebagian kadang-kadang ada yang tidak suka suaminya sering menafkahkan hartanya. Sering menghutangi orang lain. Sering banget nafkah. Sering banget sedekah. Nanti kita miskin loh. Istri tidak menolong suaminya untuk berbuat baik dalam kebaikan dan ketakwaan. Lihat Ummu Dahdah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Dahdah, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh pinjam meminjammu dengan Allah banyak mendatangkan keuntungan wahai Abu Dahdah. Akhirnya dia pindah hartanya, anak-anaknya dia keluarkan dari kebun tersebut. Apa yang terjadi? Perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam
min 'idqin ridahin fil jannati li Abi Dahdah. Berapa banyak pohon kurma yang buahnya lebat-lebat di dalam surga dimiliki oleh Abu Dahdah. Ini istri yang tolong-menolong dalam kebaikan ketakwaan. Dan dengan begitu istri mendapatkan pahala. Dan ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh istri. Ustaz, suami saya bersedekah, sedangkan saya kan tidak bekerja, ibu rumah tangga, Ustaz. Apakah saya mendapatkan pahalanya? Maka jawabannya iya, kalau mendukung, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini para ikhwah, dua kisah itu. Baik, sekarang hak yang keberapa? Yang keempat. Ini hak bersama, dan ini di zaman sekarang penting. Saya sangat menekankan hak ini karena di sini banyak penyimpangan dalam hak ini, yaitu menjaga rahasia. Suami menjaga rahasia rumah tangga, istri menjaga rahasia rumah tangga, terutama hubungan di atas ranjang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat, wanita yang taat kepada Allah dan Rasul dan suaminya. Dan hafizat, yaitu wanita-wanita, istri-istri yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada, memelihara rahasia rumah tangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha." Yang artinya, sebaik-baik istri adalah yang jika kamu suami melihat kepadanya, maka engkau senang, qalbumu senang kepada istri saat melihat istri. Yang kedua, seorang yang istri yang apabila diperintah oleh suami, dia mentaatinya. Yang ketiga, seorang istri yang apabila sang suami tidak hadir di sampingnya, maka dia menjaga rahasia keluarganya, menjaga rahasia keuangan keluarga, dan seterusnya. Terutama para ikhwah yang saya katakan tadi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hubungan di atas ranjang. Jaga, tidak boleh cerita walau dengan isyarat, nggak boleh. Walau dengan isyarat tidak boleh. Dan di sini saya ingin menasihatkan, terutama di zaman media sosial, terutama kepada konten kreator yang di dalamnya dia mencari harta di situ, yang nonton jutaan. Karena yang nonton sebagian orang-orang yang orientasi syahwatnya terlalu berlebihan, dan manusia memang sukanya begitu. Terdapat sekarang banyak sekali konten di media sosial yang, dan saya berharap mudah-mudahan Kementerian Informasi memberikan aturan akan hal ini, karena ini sudah berlebihan. Konten-konten di media sosial yang menjurus kepada pornografi, menjurus kepada syahwat. Di media sosial sekarang sudah terbiasa terlihat suami berpelukan dengan istrinya. Konten-konten yang membuat pikiran seorang laki-laki ataupun perempuan melayang-layang karena penuh dengan syahwat. Ini tidak boleh para ikhwan. Ini penyimpangan, dan itu termasuk menjurus kepada perzinahan. Hati-hati ya, kalau seandainya yang ada di sini sebagai konten kreator, hati-hati. Itu adalah dosa jariyah kalau tidak dihapus. Coba perhatikan hadis berikut. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah
ar-rajul yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang suami menggauli istrinya dan istri melayani suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Tidak boleh, Pak. Menyebarkan hubungan di atas ranjang dijadikan konten media sosial. Menyebarkan sang istri pura-pura berbuka, memang di video tidak terlihat. Kemudian sang suami pura-pura bersyahwat. Kemudian banyak yang nonton jutaan. Dari situ dia ambil AdSense. Haram itu, Coba perhatikan riwayat yang lain. Itu tadi riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Riwayat yang lain yaitu dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahwa pernah suatu ketika para lelaki, para perempuan duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "La'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli, wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha." Hati-hati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada lelaki suami yang bercerita tentang apa yang dia lakukan dengan istrinya. Sekarang bukan bercerita lagi, bukan lisan, audio, bukan. Sekarang visual. Dan mungkin seorang istri memberitahu apa yang dia lakukan dengan suaminya. Fa'arammal qaum, maka orang-orang hening seketika. Berarti itu terjadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian Asma binti Yazid berkata, wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Betul demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para perempuan demikian, memperlihatkan hubungannya di atas ranjangnya, meskipun kadang-kadang hanya sebatas isyarat-isyarat. Laki-laki juga demikian bercerita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan itu. Lihat bagaimana buruknya perumpamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma dzalik mathalu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya perbuatan seperti itu layaknya setan laki-laki. Lihat. Suami yang begitu dianggap setan oleh Rasulullah SAW. Setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, lalu mereka berhubungan dan orang-orang pada nonton. Persis nggak sekarang? Persis. Bagi kakek-kakek saya yang tidak punya media sosial dan tidak tahu hal yang seperti ini, alhamdulillah. Bagi kakek-kakek saya yang tua-tua mungkin tidak berhandphone pintar, tidak ada media sosial di dalamnya, yang cuma monokrom, yang cuma bisa nelfon doang. Kalau kucing dilempar, kucingnya mati. Bersyukurlah, wallahi para ikhwan, bersyukur. Ya. Tidak melihat hal-hal yang demikian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kelima, yang terakhir di dalam hak bersama, sebelum kita menyebutkan hak-hak yang khusus antara suami istri, yaitu berhubungan di atas ranjang. Ini adalah hak suami dan hak istri. Memang di dalam hadis-hadis nanti akan saya sebutkan, menyebutkan ancaman bagi istri yang tidak mau melayani suami di atas ranjang. Mengapa hanya redaksi itu diberikan kepada istri? Karena pada umumnya begitu. Suamilah yang mengajak, suamilah yang suka, dan istri hanya menunggu ajakan suami. Pada umumnya keadaan suami istri seperti itu. Makanya hadis-hadisnya banyak redaksinya kepada para istri. Ancaman laknat, ancaman murka dari Allah dan dari para malaikat bagi istri yang tidak mau melayani suaminya di atas ranjang, tidak mau memenuhi panggilan suaminya untuk bergaul di atas ranjang. Tetapi sebenarnya termasuk
Hal yang dosa besar juga dilakukan oleh suami yang tidak pernah mengajak istrinya bergaul. Sebagaimana istri diancam dengan laknat, dengan murka dari Allah dan doa murka dari para malaikat, suami juga diancam dengan laknat dan murka sebagai kalau seandainya dia tidak mengajak untuk bergaul di atas ranjang. Perhatikan hadis-hadis berikut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. "Idza da'a ar-rajulu imra'atihi ila firashi fa abat an taji fa bata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Yang artinya, jika seorang lelaki memanggil suaminya ke ranjangnya, maksudnya ingin bergaul, lalu sang istri enggan untuk mendatangi, lalu malam itu, garis bawahi kata malam itu sang suami murka, maka para malaikat mendoakannya untuk mendapatkan laknat dari Allah sampai pagi. Apa maksud mendoakan laknat sampai pagi? Yaitu malaikat, makhluk yang suci yang tentu doanya dikabulkan oleh Allah, berdoa kepada Allah agar istri ini diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, Ustadz, kalau itu terjadi siang bagaimana? Tadi kan malam. Saya menolaknya siang, Ustadz, nggak malam. Maka jawabannya para ulama yang menjelaskan hadis ini bahwa penyebutan malam karena kebanyakan pergaulan suami istri di malam hari. Tetapi bukan hanya pada malam. Penyebutan karena kebanyakan pergaulan di malam hari. Tapi yang paling utama adalah apakah suami murka atau tidak, baik malam atau siang. Baik malam atau siang. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan juga bapak-bapak. Karena saya tadi sudah mukaddimahi, meskipun ini redaksinya kepada istri kebanyakan, karena istri adalah yang diajak, tabiatnya begitu. Tapi juga kepada suami yang sangat dingin dengan istrinya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, istrinya dianggurin. Ini termasuk di dalamnya dia mendapatkan seperti ini. Kemudian pelajaran juga dari hadis tadi, kalau seandainya sang suami tidak marah, kan marah Ustaz, saya nolak Ustaz, tapi suami saya cengengesan saja, tidak mengapa katanya, maka apakah saya juga dapat laknat dari malaikat? Jawabannya adalah tidak, karena yang menjadi illat, sebab yang mendatangkan laknat dari para malaikat adalah ketika suami marah. Kalau tidak marah, tidak mengapa. Tetapi hati-hati, jangan sampai meskipun terlihat suami tidak marah, jangan dibiasakan. Kenapa? Karena kalau dari yang halal dia tidak dapat, dari yang di dalam rumah dia tidak dapat, maka dia akan mencari yang bisa dengannya dia menyalurkan syahwatnya. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Jika seorang suami mengajak istrinya, maka penuhilah panggilan suaminya. Meskipun sang istri sedang memanggang roti. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, roti yang saya maksud kalau dipanggang itu seperti ini. Sebentar, saya carikan. Perhatikan baik-baik. Ini adalah tanur. Ini adalah tanur. Tanur itu apinya di bawah. Kemudian ini adalah panggangan roti. Ini adonannya ditempelkan di dinding. Kalau sudah agak matang diambil. Ini tanur namanya. Saya akan bertanya kepada bapak sekalian. Kalau ini roti ditinggal, gosong nggak? Gosong.
Apalagi untuk hubungan. Berapa lama? Gosong nggak? Gosong. Gosong, otomatis rotinya rusak. Otomatis hartanya hangus. Otomatis buang-buang harta. Maka Rasul SAW bersabda, jika seorang istri diajak oleh suaminya, maka hendaknya sang istri memenuhi panggilan suaminya. Meskipun sang istri sedang membakar roti seperti yang tadi. Artinya, kapan diajak, tinggalin tuh roti. Biar gosong sekalian. Tapi kalau kita di zaman sekarang, matikan kompornya dulu. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, ketika roti itu gosong, otomatis itu kan harta suami. Dan itu berarti membuang harta suami. Dan para ulama mengatakan, wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Dan rusaknya harta, gosongnya roti itu lebih mudah, lebih ringan daripada sang istri menolak ajakan suaminya yang akhirnya sang suami terperosok ke dalam perbuatan zina. Lihat, ini istri, hati-hati, jangan mudah-mudah untuk menolak ajakan suami kalau memang lagi sedang sanggup untuk melayani suami. Ini disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih. Jangan remehkan urusan ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian contoh yang dan hadis yang ketiga. Perhatikan ini menarik juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah di sini. Dan sumpah tidak diucapkan kecuali untuk sesuatu yang agung, yang besar perkaranya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Perhatikan para perempuan yang ahli ibadah. Perhatikan hadis ini baik-baik. Seorang istri tidak sempurna melaksanakan kewajibannya terhadap Allah sampai dia melaksanakan kewajibannya kepada suaminya. Yang ahli sholat malam, yang ahli baca Al-Quran, yang ahli puasa. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu pernah diadukan oleh istrinya kepada Rasulullah SAW. Dan suaminya waktu itu ada di hadapan. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya mengadukan suami saya. Kenapa suamimu? Suami saya kalau saya sedang sholat, dia pukuli saya. Kalau saya sedang berpuasa, dia batalkan puasa saya. Dia suruh saya berbuka. Tentunya puasa sunnah ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada suaminya, wahai Sofwan, mengapa engkau memukuli istrimu kalau dia sedang sholat? Wahai Rasulullah, dia sholatnya baca 2 surat. Baca 2 surat lama. Kadang surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini sudah nggak tahan. Maka saya mukuli dia. Kemudian yang kedua, wahai Sofwan, kenapa engkau memaksa berbuka istrimu kalau seandainya dia sedang berpuasa? Wahai Rasulullah, saya pemuda, suami muda. Saya tidak tahan dengan istri saya. Dia selalu puasa, maka saya batalkan. Keluarlah hadis Rasul, la tasumul mar'a illa bi'izni zawjiha. Seorang istri tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Itu nanti akan saya bahas dalam hak-hak tersendiri. Nah, ini para ikhwan. Kemudian, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu nafsuha. Kalau seandainya sang suami meminta dirinya untuk melayani, maka meskipun sang istri di atas qatab, saya belum artikan apa qatab, maka jangan sampai sang istri menolak ajakan suaminya. Apa itu qatab para ikhwan yang dirahmati Allah? Disebutkan dalam kitab An-Nihayah
fi gharibil athar bahwa al-qatab lil jamal kal ikafi li ghairi wa ma'nahu al-hath lahunna ala mutawa'ati azwajihin wa annahu la yas'uhunna limtina fi hadhihi al-hal fa kaifa bi ghairiha. Qatab itu saya perlihatkan, qatab itu seperti ini gambarannya. Nah ini. Ini adalah tempat duduk perempuan. Tempat duduk perempuan di atas onta. Ya. Tempat duduk perempuan di atas onta. Kalau saya artikan saja deh daripada saya ngomong yang enggak ya. Lihat, ini saya dapatkan tafsir penjelasannya di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir. Qatab adalah seperti tadi. Maknanya adalah perintah untuk para istri agar mentaati suaminya ketika suaminya mengajaknya untuk bergaul. Dan janganlah sang istri menahan dirinya dalam keadaan demikian. Artinya dalam keadaan di atas. Suami, sebagian laki-laki itu imajinasinya tinggi. Istrinya naik ke atas onta. Wah, ini di atas. Enak. Maka dalam keadaan di atas, saya nggak tahu ya bagaimana terjadinya itu. Ya, apakah pakai salto atau gimana nggak tahu. Dalam keadaan di atas itu saja tidak boleh menolak, apalagi dalam keadaan yang lebih wajar daripada itu. Paham para ikhwan? Ini paham kata suami, paham. Ini yang kelima, yang terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hak bersama di antaranya adalah ini, perhatikan, menjaga penampilan masing-masing dari istri dan suami, menjaga penampilan yang sudah kita singgung tadi. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku suka berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Wahai suami, jagalah penampilanmu di hadapan istrimu. Kalau lagi makan bersama di satu meja dalam rumah, jaga penampilan. Apa susahnya kita berpenampilan yang baik, kemudian pakai minyak wangi saat makan dengan istri kita? Sebagaimana kita kalau keluar diajak orang makan oleh teman-teman kita, bukankah kita berpenampilan yang baik pada saat itu? Pakai minyak rambut, minyak wangi, pakaian yang bagus. Kenapa itu tidak kita kerjakan di rumah saat makan bersama istri kita? Kenapa kalau sebagian suami makan bersama istrinya pakai kaos oblong, robek sana, robek sini seadanya, kemudian pakai sarung seenaknya? Sedangkan kita menuntut istri kita kadang-kadang berpenampilan yang indah, cantik, wangi di hadapan kita. Wahai para suami, jaga bentuk tubuhmu. Jangan istri hamil engkau ikut hamil, ya Allah. Itu tas pinggang permanen dibawa kemana-mana. Ya, dia juga ingin melihat suaminya yang baik penampilannya. Tapi ini tentunya kembali kepada diri sang istri. Karena kadang-kadang seorang istri menyukai juga, biar Ustaz gemoy-gemoy lebih asik kayaknya Ustaz. Tapi maksud saya jaga penampilan. Perhatikan baik-baik cerita berikut. Termasuk di dalamnya menjaga penampilan kewangian. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga penampilan kewangian. Wangi mulut, wangi ketek, wangi tubuh. Wallahi para ikhwah, jangan, mohon maaf, bahasa saya agak kasar, jangan perang kentut, jangan. Ini mungkin bercanda awalnya, tapi nanti keterlaluan akan menjadikan tidak nyaman di antara pasangan. Contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini terutama bagi para lelaki, jaga bau mulut.
terutama yang suka makan api. Yang masih suka makan api ya. Ada hewan atau makhluk pemakan tumbuhan herbivora, makhluk pemakan daging karnivora, makhluk pemakan apa saja omnivora, sampai api dimakan. Maksudnya yang masih merokok ya, mohon maaf ya. Jaga bau mulut. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menggilir salah seorang istrinya di sini. Kemudian sebelum Rasul SAW menggilir, istri ini diberitahu oleh istri-istri yang lain, Rasul itu suka madu. Maka kalau datang Rasulullah menggilirmu, kasih beliau madu. Padahal istri yang ini mempunyai rencana. Sudahlah, datanglah Rasul SAW kepada istri ini. Kemudian sang istri yang di sini memberikan Rasul SAW madu. Selesai menggilir, beliau menggilir kepada istri yang di sana. Kemudian istri yang di sini, wahai Rasulullah, mulutmu bau. Mulutmu bau. Rasul SAW, enggak, saya enggak makan apa-apa di sana. Saya cuma dikasih madu. Iya, mulutmu bau. Turunlah ayat surah At-Tahrim. Ayat 1, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaj. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Karena ingin mencari keridhaan istrimu. Akibat ini tadi, karena beliau disuguhin madu di sini dan menurut istri yang di sana itu menyebabkan bau mulut, beliau mengatakan, saya tidak akan minum madu lagi. Menyebabkan bau mulut. Jaga penampilan di hadapan istri, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jaga wangi tubuh, jaga penampilan. Istri juga demikian. Coba perhatikan, seorang perempuan saat resepsi pernikahan, berapa jam dandanannya? Lakukan itu setiap malam di hadapan suami. Biiznillah, dengan izin Allah. Sang suami tidak akan jelalatan matanya. Ustaz, capek dandannya Ustaz. Ya memang begitu. Jaga penampilan di hadapan satu dengan yang lainnya. Terutama juga jaga lisan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh saling mengejek satu dengan yang lainnya. Suatu saat sang suami di dalam rumah melepas baju. Kemudian sang istri melihat suaminya yang sudah perut besar. Masya Allah, ini gajah duduk dari mana? Kemudian ketika sang istri dalam kamar melepas baju, subhanallah, kuda Nil dari mana? Ini nggak boleh saling ejek mengejek, nggak boleh, nggak boleh. Tapi saling baik membaikkan. Lihat Rasulullah SAW kalau memanggil nama pasangannya. Dan saya berpesan, ini nanti kita akan bahas hak istri, hak suami. Saya berpesan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seorang suami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling baik, kita harus berucap yang baik kepada mereka. Manusia yang paling utama yang kita harus berucap yang baik kepada mereka adalah pasangan kita, suami atau istri kita. Dan ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau memanggil Aisyah dengan panggilan ya Aish, namanya Aisyah tuh dipanggil dengan Aish. Ini kalau bahasa kita, ini adalah panggilan unyu-unyu bagi yang bernama Aisyah. Aish. Kalau ada perempuan namanya Laila dipanggil Ilai, gemuk sedikit dipanggil Gemoy. Suami harus punya itu panggilan itu. Sebagaimana Rasul SAW mempunyai panggilan itu terhadap istrinya. Ya Humaira, wahai istriku yang berkulit putih merona kemerah-merahan. Pipinya, panggilan yang sayang. Jangan menikah dari mulai awal sampai umur pernikahan 20-25 tahun panggilannya Mboe,
Panggil yang baik ya. Panggil yang baik. Panggil panggilan sayang. Ustaz punya panggilan? Iya. Saya setiap tahun ganti panggilan sayang saya. Suatu ketika saya manggil istri saya, sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh lengkap, makan di sana. Suatu tahun saya manggil istri saya, anti ruhi, you are my soul. Engkau adalah ruhku. Tahun ini saya panggil istri saya, qalbu qalbi. Semua hatiku untukmu. The court of my heart. Panggil ya akhi, panggil. So istri senang, sangat senang dengan itu. Meskipun antum kasih cuma 50.000, dengan panggilan tuh senang dia, senyum dia. Ini para ikhwah, jangan panggil Mboe. Mboe. 25 tahun pernikahan. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah sesi pertama dari kajian kita. Hak bersama antara suami istri. Baik. Agar lebih menyegarkan, saya kasih 5 menit untuk beristirahat. Nanti setelah 5 menit kemudian kita boleh kumpul kembali. Kita akan bicarakan hak-hak istri, kemudian hak-hak suami. Baik.